biasa ya, saya lihat apa yang senior ini tetap gitu ya, tetap cantiknya, tetap gantengnya ya luar biasa, kok lemes semua. Ya senang ada tempat tinggal ya, saya dikasih tema ini loh. Nah saya di bagian ini sekarang apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sudah sampai mana? Sebelumnya udah dibahas mana? Helm sudah. Helm, ketopong keselamatan, terus baju sirah keadilan itu sudah. Ya. Nah, ikat pinggang kebenaran, hari ini kita mau sampai pada pedang. Efesus 6 ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang itu bahasa Yunaninya adalah yang disebutkan di sana makaira, itu pedangnya pendek. Makanya di sini ini mestinya pendek. Jadi kalau pendek itu bukan untuk jarak jauh tapi jarak dekat. Ya, pedang kan macam-macam. Tapi yang dimaksud di sini tuh pedang yang pendek untuk pertempuran jarak dekat. Dan yang disebut pedang roh itu adalah firman. Firman itu adalah rema. Rema itu firman yang diucapkan, diaplikasikan, dilakukan, diterapkan dalam situasi tertentu. Nah saudara, Yesus sama firman itu gak bisa dipisah-pisahkan. Yesus itu firman yang hidup, dan Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Jadi kita pernah tahu kalau jikalau kita mengasihi Tuhan, tandanya itu apa? Saudara bilang saya cinta Yesus, tapi saudara gak taat gitu sama firman Tuhan, ya sama juga bohong. Tanda orang yang mencintai Tuhan, dia itu taat sama firman. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya ketika saudara tadi memuji Tuhan terus nangis, ya itu baik, nggak apa gitu ya, emosional tersentuh oleh hadirat Tuhan, itu baik. Tapi masalahnya taat sama firman Tuhan itu jauh lebih penting ya, sebagai tanda bahwa saya ini mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Nyanyinya kenceng ya monggo, harus semangat memang memuji Tuhan karena ada kuasa juga di dalam puji-pujian. Tetapi apa artinya kalau di luar persekutuan doa ini, di luar gereja ini kita melanggar firman Tuhan? Di PD ini kita tampak saleh, di luar tampak salah. Saleh sama salah beda ya, bikin salah terus bikin dosa ya. Di PD ini kita berdoa tapi di luar berdosa. Nah, selisih S ya, berdoa sama berdosa. Wah, di PD apa namanya, kita bawa Alkitab, di luar bawa alkohol, mabuk. Beda tipis ya. Di gereja katanya bahasa Inggrisnya, kalau di gereja di PD itu in the spirit. Wah, ngeroh in the spirit. Tapi di luar PD ini kita bukan in the spirit tapi in the boy, sama wanita lain, sama lelaki lain. Mesti in the boy. Mungkin ada yang nggak ngerti in the boy, tanya aja yang ngerti in the boy itu apa. Yang satu in the spirit, yang satu in the boy gitu ya, sama selingkuhannya. Itu gimana sih gitu ya? Ya, taat sama firman itu bukti kita juga tumbuh dewasa. Sudah udah berapa lama jadi Kristen, masa nggak dewasa-dewasa? Ya, tandanya kalau orang bertumbuh, semakin gede, semakin dewasa, itu taat sama firman Tuhan. Nah masalahnya gimana mau taat kalau denger aja nggak pernah, baca aja nggak pernah? Itu masalahnya. Ya, justru waktu kita dengar, kita baca, kita tahu oh maunya Tuhan itu apa, keinginan hati Tuhan sama hidup kita itu apa. Tuhan itu memang bisa berbicara. Loh Pak, kalau ingin tahu tanya kehendak Tuhan, ya tanya aja sama pendeta yang punya karunia nubuat gitu. Oh bisa mendengar suara Tuhan. Saya percaya, bukan nggak percaya ada hamba Tuhan yang punya karunia nubuat kayak gitu. Saudara tanya, itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang ya banyak orang dibuat-buat, bukan nubuat. Masalahnya kadang-kadang apa? Itu nggak melatih kita untuk peka sama Tuhan. Masalahnya apa? Masalahnya saya lebih percaya sama Alkitab. Itu lebih pasti. Itu suara Tuhan yang lebih pasti daripada nubuatan. Itu suara Tuhan yang lebih pasti, lebih jelas. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan itu berbicara sama saya, harus dicek dulu sesuai firman nggak? Gitu loh. Kalau sesuai firman ya ngaco, dibuat-buat gitu. Di Surabaya itu di zaman, oh iya, nggak di sini, enggak. Saya mau cerita di Surabaya, kan saya dari Surabaya. Nggak tahu tahun berapa itu heboh, ada pemimpin rohani gitu ya, dia peka gitu bisa dengar suara Tuhan.
Nah, satu kali dia bilang, Tuhan berkata, suami yang ada pada sekarang itu harus diceraikan. Loh, itu kan gak sesuai sama firman Tuhan. Loh, kenapa bilang gitu? Katanya apa? Tuhan berkata, saya harus mengawini WL saya. Loh, itu ya itu kan? Loh, itu ada loh, beneran itu tahu. Nggak tahu, semoga orangnya bertobat sudah gitu. Ya, di Surabaya, nah, di sini toh, di sini nggak ada, ya kan? Jadi apa namanya kan harus cocok gitu sama firman. Sola scriptura istilahnya. Sola scriptura itu pokoknya firman itu yang jadi pedoman buat kita, yang pasti, gitu ya. Ada penulis terkenal namanya Mark Twain. Penulis itu bilang bahwa sebetulnya yang bikin saya sulit itu bukan ayat-ayat sulit. Di Alkitab itu kan ada ya ayat-ayat sulit yang sulit untuk dipahami gitu. Nah, Mark Twain itu bilang sebetulnya yang bikin saya kesulitan itu bukan ayat sulit di dalam Alkitab, tapi ayat mudah. Yang mudah dipahami itu justru bikin sulit. Kok bisa begitu? Loh iya, misalnya firman jangan berdusta. Itu kan gampang, nggak usah penafsiran yang macam-macam. Ayat gampang kan itu, gampang dimengerti kan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Ayo, cek bujuk-bujukan kan. Ya, masih suka bohong kan, susah kan melakukannya kan. Hai istri, tunduklah sama suami. Ya, itu kan ayat gampang, nggak usah tafsir macam-macam lah. Bahasa Ibrani nggak usah, itu udah jelas. Istri tunduklah pada suami, tapi masalahnya gampang nggak untuk melakukannya? Oh, tanya aja sama istri-istri, gampang nggak? Bu, gampang nggak melakukannya? Saya kan bukan istri. Ada yang istri itu gak terima, Pak, suami saya itu diktator, Pak. Wah, kualat ganasnya minta ampun, diktator. Tapi saya nggak mau kalah, saya gladiator. Wah, lebih nemen ya kan? Itu mah bukan tunduk ya kan? Kalau yang jahat dibalas sama yang jahat. Tapi kalau kita dikuasai sama firman, ya dan kita bisa melakukannya gitu. Kalau kita dikuasai sama firman Tuhan itu, kalau kita nggak dikuasai sama firman Tuhan, kita nih berdosa semua lah, brengsek semua lah. Kita harus taat sama firman gitu, dan firman itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita ya. Makanya jangan keraskan hatimu. Hari ini saya mau bicara firman, jangan dikeraskan gitu. Karena apa? Kalau sudah keraskan hati saudara, nggak bisa terima dengan lembut, hidupmu nggak akan berubah. Ya udah gini-gini aja terus itu. Nggak ada kemajuan, nggak ada pertumbuhan secara rohani, bayi rohani terus. Ya, hari ini saya mau bicara next. Nah, kuasa firman Tuhan. Jadi kita bicara firman Tuhan itu sebagai pedang, jadi harus dipakai ya. Kita itu harus sesuai dengan ini kan temanya kan peperangan rohani. Peperangan rohani kita tuh udah kasih senjata. Dan satu-satunya senjata perlengkapan perang rohani ini, satu-satunya yang dipakai untuk maju menyerang itu pedang. Saudara dulu pernah bicara tentang helm, basuh sirah, itu untuk pertahanan. Untuk apa? Menahan, tapi nggak menyerang. Kalau untuk menyerang itu butuh pedang. Jadi pedang itu untuk menyerang, nggak diem aja gini. Ya, kalau sudah bawa terus gini nggak maju ya, itu nggak akan, sudah nggak akan menang dalam kehidupan ini. Ya, satu-satunya senjata. Makanya saya hari ini penting untuk memberikan sebuah pencerahan bahwa pedang roh kita, firman itu ada kuasa. Kalau ada kuasa, pede aja pakai gitu untuk maju, menyerang, bukan bertahan. Teman saya itu Bobby Febian, penyanyi, penulis lagu, diprotes lagunya, dikritik lagunya kan, soalnya ku kan bertahan dalam tekanan gitu. Loh, kok cuma bertahan katanya gitu? Maju, menyerang gitu, nggak cuma bertahan. Ini semua itu untuk bertahan, tapi satu-satunya untuk maju menyerang itu pedang. Makanya penting kita harus tahu kuasanya itu apa, kuasa firman Tuhan. Supaya apa? Kita pede, kita percaya diri untuk maju menyerang, nggak bertahan diem aja gitu. Ya, saudara. Next, kita baca dari Yakobus 1. Ya kita baca dulu Yakobus 1. Coba ada yang bisa bantu? Ini cepat nggak pindah-pindah ke ayat itu? Butuh waktu. Yakobus 1 ayat 21 25. Kalau enggak ya sudah, minta tolong yang bawa Alkitab, ayo dibacakan. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang
tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia adalah berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ya, jadi firman itu dilakukan, bukan cuma didiamkan saja gitu. Kita harus menjadi pelaku firman. Karena apa? Yang pertama, kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kuasa. Kuasanya apa? Berkuasa untuk menyelamatkan. Terimalah dengan lembut, tadi Yakobus 1 ayat 21 yang dibaca ibu tadi. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Orang yang dengar firman, seburuk apapun masa lalunya, kita semua kan punya masa lalu ya. Masa lalu gak semuanya bagus gitu. Ada masa lalu yang jelek. Nah, sebrengsek apapun hidup kita, kita dijadikan baru oleh firman Tuhan itu. Mendingan ada mantan pezina jadi pendeta daripada mantan pendeta jadi pezina. Nah, ya mendingan yang mana? Ya kan? Kalau kita hidup dalam firman, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan itu bisa memberikan masa depan yang jauh lebih indah daripada kita. Itu saya bacakan Roma 10 ayat 13 sampai 15, Saudara. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana saudara itu bisa berseru kalau saudara tidak percaya? Bagaimana saudara dapat percaya pada dia jika tidak mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang dia? Bagaimana saudara mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Injil itu harus diberitakan, Injil itu harus diperdengarkan. Dan ketika itu diterima oleh seseorang dan dia percaya, keselamatan itu akan Tuhan berikan. Saya yakin saudara semua yang ada di ruangan ini sudah diselamatkan. Saya yakin percaya saudara sudah gak ragu-ragu lagi bahwa surga itu pasti buat kita. Saya percaya bahwa saudara sudah gak ketakutan gitu, gak kebingungan dan kebimbangan. Dan kalau saya mati masuk mana ya? Saudara sudah jelas semua. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi firman itu membuat kita percaya bahwa Kristus itu Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan yang diurapi menjadi raja di atas segala raja. Saudara itu jadi percaya, mau dibaptis, saudara awalnya kan dengan firman kan. Berarti firman itu kan sanggup, punya kuasa untuk menyelamatkan hidupmu. Gak ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk pengen dibaptis, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, gak ada. Makanya saudara juga harus memperdengarkan firman Tuhan itu. Saudara harus memberitakan firman itu kepada keluargamu, siapapun yang saudara jumpai. Perdengarkan firman, beritakan firman itu. Jadi nggak harus pendeta, nggak harus penginjil, semua kita juga harus memperdengarkan, membawa kabar baik itu kepada semua orang. Sehingga apa? Semua orang menerima keselamatan hidup yang kekal itu. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia kemudian mati, dia dibangkitkan, dan dia naik ke surga, sediakan tempat tinggal buat kita semuanya. Ya, nah kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Satu kali itu ada cerita, ada seorang yang melarikan diri, buronan dari penjara. Ini kisah nyata dari seseorang. Nah, dia lari gitu ya, dan dia cari tempat sembunyi. Kebetulan waktu itu ada stadion bola yang cukup besar, ada pertandingan bola. Dia pikir, masuk jadi penonton aja supaya apa? Gak ketemon gitu. Supaya dia bisa sembunyi di situ, ya kan? Nah, gak taunya itu bukan pertandingan bola ternyata di lapangan bola itu. KKR. Nah, kan suka dibuat lapangan bola sekarang jadi KKR gitu ya. Ternyata itu kebaktian rohani orang Kristen. Dia nggak tahu, dia bukan orang Kristen. Dia pikir mau jadi penonton bola supaya apa? Dia bisa penyelinap masuk itu, nyamar jadi penonton supaya nggak bisa ditangkap polisi. Tapi ternyata dulu kok ibadah, ya sudah, dia nggak bisa kemana-mana, di luar tuh udah ada polisi gitu.
Ya, dia nyelinap ke sana. Dan ternyata waktu disampaikan firman itu, khotbahnya itu begitu menyentuh hatinya, menelanjangi semua kehidupannya. Dia nangis. Kemudian waktu altar call, ada tantangan siapa di sini mau terima Tuhan, dia maju, saudara, karena tersentuh sama firman. Makanya firman itu berkuasa, punya power, punya sebuah kuasa untuk menyelamatkan, mengubahkan hidup seseorang. Nah, setelah altar call, dia ngaku, iya Pak, saya ini buronan, saya ini narapidana yang ngacir, kabur, gitu. Ya, saya minta didoakan supaya hidup saya ini Tuhan pulihkan, supaya Tuhan itu berikan masa depan, ya. Dan dia menyerahkan diri untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah menguasai hidup saya sekarang. Dan dia berkata, akhirnya singkat cerita ketika dia ngaku buronan, ya, akhirnya dia menyerahkan diri. Ya, dia tidak berdosa lagi. Ya, orang yang berdoa ya sudah tidak berdosa. Ya, maksudnya kan gitu, sudah tidak berdosa lagi. Dia menyerahkan diri, ditangkap, dan dia bilang, nggak apa-apa saya ditangkap, nggak apa-apa nanti hukuman ditambah. Karena apa? Mencoba melarikan diri. Yang penting apa? Yang penting malam ini di stadion bola ini saya sudah ditangkap oleh Kristus. Wah, luar biasa ya, ditangkap oleh Kristus. Dan semenjak itu dia dibebaskan setelah menjalani masa penjara sekian lamanya. Dan dia apa ketika dibebaskan? Dia tahu bahwa firman itu punya kuasa untuk menyelamatkan seseorang. Karena dia pernah diselamatkan. Akhirnya apa? Setelah bebas dia menjadi penginjil yang dipakai Tuhan, luar biasa. Nah, gunakan firman. Jangan pernah takut untuk mengabarkan Injil ke siapapun. Ya, ayat-ayat yang sudah pernah terima itu kabarkan buat yang lain. Gitu. Sehingga apa? Siapa tahu loh lewat hidup saudara itu ada satu jiwa yang bertobat. Itu seisi malaikat di surga bertepuk tangan bersorak-sorai. Ya kan? Lewat hidupmu bisa ada orang yang hidupnya kemudian menerima sebuah kehidupan yang baru. Betapa malaikat di surga bangga, kita pun bangga. Ya, kita bisa membawa kehidupan. Yang pertama tadi, firman Tuhan berkuasa untuk apa? Menyelamatkan hidup kita. Jadi pakai itu untuk apa? Sebagai pedang roh untuk memberitakan. Dalam peperangan itu kita butuh sebuah kuasa untuk memenangkan pertempuran itu. Dan firman itu berkuasa untuk menyelamatkan hidup seseorang. Terus next, firman Tuhan juga berkuasa untuk apa? Memberikan hikmat. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ya, sudah kena firman gitu, yang sumpuk-sumpuk itu kan bisa jadi terhibur gitu ya, bisa pelong. Peraturan Tuhan itu teguh, tapi selain menyegarkan, tapi dia juga menegur seseorang. Sehingga apa? Peraturan Tuhan itu teguh, Tuhan itu juga tegas gitu ya. Kalau salah ya salah. Dan memberikan apa? Hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Apa itu hikmat? Ayo, hikmat itu dibutuhkan di dunia untuk membuat kita itu berhasil. Tapi ada bedanya antara hikmat sama pengetahuan, pendidikan. Ya, hikmat kalau dari Tuhan itu akan menuntun kita pada kalau pengetahuan dari dunia, hikmat itu kayak pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tapi ini yang lebih karena dari Tuhan, pengetahuan pengertian yang dari Tuhan itu namanya hikmat. Pokoknya gini loh, hikmat tuh, saudara gak bisa mikir, terus tiba-tiba dapat inspirasi, dapat pencerahan, ini loh jalannya. Nah itu hikmat. Saudara kadang-kadang gak sekolah apa gitu ya, tapi saudara bisa paham gitu. Nah itu hikmat. Roh Kudus mencerahkan saudara, gitu ya. Itu hikmat. Hikmat dari Tuhan itu membawa saudara pada keberhasilan dan kebahagiaan. Jadi gak cuma berhasil. Kalau pendidikan, ilmu dari dunia itu membuat saudara berhasil, kuliah, SD, SMP, SMA, ya, semua pendidikan S1, S2, S3 dialami. Saudara punya pendidikan, wow, pinter, dengan ilmu saudara kan bisa berhasil, ya kan? Saudara bisa meniti karir yang bagus, gitu, pekerjaan yang bagus. Itu dari dunia, kepandaian dari dunia. Tapi hikmat itu kepandaian dari Tuhan. Kadang-kadang nggak sekolah, tapi wow, bisa pinter. Gitu. Nah itu hikmat namanya. Ya, firman Tuhan itu memberikan kuasa untuk apa? Memberikan hikmat buat kita. Kepandaian itu bisa didapat di bangku sekolah, tapi hikmat itu hanya diperoleh dengan takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan firman Tuhan. Karena firman itu juga mengandung kuasa untuk memberikan hikmat, sehingga saudara itu jadi paham, oh ini toh caranya. Nah itu firman Tuhan. Banyak orang mengandalkan kepintaran nomor satu, tapi hikmat dari Tuhan bukan jadi nomor satu, tapi jadi nomor sepatu. Nomor sepatumu berapa? Ya, saya 42. Loh, artinya apa? Ditaruh belakangan gitu, hikmat dari Tuhan itu malah.
Ya, banyak orang menyombongkan, saya itu loh S3. Tapi dia tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saudara, orang yang berhikmat itu akan diberi petunjuk sama Tuhan, ke kanan, ke kiri. Ayo kamu ke kanan, ke kiri. Kayak peta gitu loh, kayak GPS. Ya, GPS Global Positioning System. Wah, jadi kayak saya kesini itu kan pakai peta, itu bisa menunjukkan, nanti ke kiri, ke kanan, terus lurus, muter balik. Itu firman juga bisa gitu, supaya saudara tuh ngerti kehendak Tuhan itu apa. Dan itu lewat tuntunan firman. Ya, Mazmur 119, ada yang mau baca? Ayo, Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Saudara kalau baca firman Tuhan, hikmat Tuhan itu akan ditransfer ke dalam pikiranmu, sehingga saudara itu bisa tahu pikiran Kristus. Dan kalau saudara tahu pikiran Kristus, saudara bisa memecahkan masalah. Banyak masalah kan di dunia ini kan, banyak masalah di pekerjaan kan, banyak masalah di rumah tangga kan, banyak masalah di pelayanan kan. Nah, pakailah pedang Roh untuk maju, jangan takut. Karena apa? Firman itu punya kuasa untuk memberikan hikmat, lebih dari pengetahuan, lebih daripada pengertian, lebih daripada ilmu di dunia. Itu namanya hikmat. Mazmur 19 ayat 97 sampai 100, siapa yang mau baca? Selain ibu tadi yang keras, saya. Bu, tadi makannya apa, Bu? Suaranya kenceng. Belum makan. Oh, belum makan aja suaranya kayak gini, apalagi makan ya? Oh, ngajar anak kecil. Oh. Kenapa, Bu? Kalau tidak keren, tidak butuh anak-anak balita. Oh, nek gak banget gak kok. Gua anak yang tidak Gak malah nangis. Dipikir disentak ya. Ya, ibu ini loh keras suaranya, nggak makan aja keras ya kan. Ayo siapa lagi? Ayo. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu Perintahmu sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Oh, lebih bijaksana. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Oh, selama-lamanya ada Aku padaku. lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Lebih berakal budi daripada pengajarnya. Lu pinter tapi pada guru nih. Wah, luar biasa kan? Sebab Peringatan-peringatanmu kurenungkan. nah, apa peringatan-peringatanmu kurenungkan? Firmanmu kurenungkan. Pakai firman itu sehingga apa? Suatu jadi pinter, lebih berhikmat daripada orang dunia. Terus Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. loh, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Biasanya orang tua itu kan lebih pengalaman, lebih pinter, tapi aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab apa? Sebab aku memegang titah-titah. Nah, titah-titahmu tuh firmanmu itu. Lihat, kuasanya apa? Bisa ngasih kita hikmat. Saudara kalau baca Alkitab tiap hari makin pinter loh, saudara. Iya beneran. Beneran. Saya juga gak ngerti, gak paham. Almarhum mama saya itu, sudah tahu kan? Itu gak sekolah belas, TK aja enggak. Zaman dulu gak sekolah. Gak bisa baca, buta huruf. Tapi semenjak tak ajak pelayanan, dengar firman kan gak bisa baca, cuma dengar. Terus satu saat itu bisa baca. Di Surabaya, Tunjungan Plaza. Loh kok bisa baca? Loh ajaib kan, bisa pinter kan? Ya. Terus kalau ada di sini gitu nanti kalau mau masuk Caruban, selamat datang di Caruban, bisa baca loh tiba-tiba. Saya pikir dari mana ya belajarnya, saya nggak ngajari. Itu hikmat. Kadang-kadang kita tuh nggak, kok bisa ya kayak gitu ya? Gitu. Itu hikmat. Makanya sukailah firman Tuhan, bacalah. Alkitab jangan disimpan aja. Handphone jangan buat gaya-gayaan aja, model terbaru tapi Alkitab nggak pernah dibaca. Cuma di-download aja tapi nggak pernah diklik. Nah, itu. Sudah pikir kalau udah ada Alkitab itu sudah wah, buaya gitu. Padahal nggak pernah dibaca, nggak pernah diklik, buat apa? Di-download. Ya, kalau disuruh download aplikasi yang lain, nanti handphonemu penuh, nanti nge-lag, lemot nanti. Tapi di Alkitabnya di-download tapi nggak pernah di-utik-utik. Ya, itu kan ironis ya. Loh, saya itu pernah satu saat ya, saya ceritanya. Saya itu pernah dapat masalah di kerjaan saya, di kantor saya. Ya, malam-malam saya ditelepon sama seseorang. Setengah 12 malam saya ditelepon, "Pak, bisa ke sini?" Maksudnya ke kantor saya. Kantor saya itu kantor radio, gitu ya. Setengah 12 malam ngapain gitu? Ini tamu yang lagi
siaran, nanti bincang-bincang, talk show gitu, malam-malam, 11:30 saya ditelepon. Ini handphone saya hilang Pak, loh kok bisa hilang gitu? Nah, ada siapa aja di studio, di radio, di kantor ada siapa aja? Udah digeledah semua kok Pak, udah saling geledah-geledahan, nggak ada itu handphone. Waduh, pokoknya Bapak harus cepat datang sini, soalnya saya pimpinan. Kalau Bapak nggak datang, saya lapor polisi. Waduh, kalau lapor polisi nggak tahu gitu ya, izin lah ya kan. Masa radio Kristen kok nyolong. Nah, yang kena kan pimpinannya loh, izin kan ya kan. Waduh, saya aduh Tuhan, gimana Tuhan memecahkan masalah kayak gini? Ya, tenang. Saya berangkat. Padahal KP Turuan, ngantuk 11:30 ya kan. Tapi tunggu ya, setengah jam, cukup jauh rumah saya, setengah jam. Dan jangan ada yang pulang, saya ngomong gitu, jangan ada yang pulang. Tunggu saya ke sana. Saya doa ya, saya minta tolong pada Tuhan gimana selesaikan masalah ini gitu ya. Nanti kalau nggak ketemu handphonenya, kalau lapor polisi gimana? Aduh, selain yang pertama saya harus ngileni, mengganti maksudnya, tapi kan juga malu gitu loh ya kan. Nah, terus ketika saya sampai di sana, mereka udah panik semua gitu. Wah, saling curiga satu dengan yang lain. Kok bisa nyolong. Ini nggak saling curiga gitu. Ada kurang lebih 8-7 orang gitu mungkin ya kan. Terus tiba-tiba saya dapat hikmat. Jadi ada kayak lemari gitu ya. Terus kan ada apa itu kolongnya. Saya tiba-tiba dapat pencerahan, coba lihat ke situ. Jadi saya datang itu udah langsung ngeloyor ke tempat itu gitu. Dan begitu tak lihat itu, terus ini ya Pak handphonenya. Loh bisa itu loh. Oh makasih Pak, makasih. Ya udah Pak saya pulang ya, nggak jadi lapor polisi. Kok bisa saya dapat hikmat cepat nemunya kayak gitu? Padahal itu sudah digeledah semua orang loh, nggak ketemu. Aneh ya. Nah itu hikmat dari Tuhan. Siapa yang dapat hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu orang yang cinta firman Tuhan. Ya, bisa dapat terang kayak gitu. Ya. Kenapa kok saya dapat hikmat di situ? Soalnya itu anak buah saya yang lagi tugas waktu itu, satu ketika pernah saya suruh mengamankan bolpen saya yang ketinggalan. Jadi satu saat saya pulang, loh iya bolpenku ketinggalan. Bolpennya lumayan agak mahal gitu. Jadi tolong diamankan ya. Nah, dia tuh ciamik mengamankan bolpen saya. Saya nyari itu waktu masuk ke kantor, tuh di deleno nanti gitu, disimpan di mana? Kok gak ketemu? Saya telepon di mana? Dia letakkan di kolong itu. Makanya terus pikiran saya kok di kolong itu gitu ya. Memang itu gak ada yang tahu itu kalau di situ itu gak tahu, itu bisa tersembunyi sampai orang-orang tuh kayak gak nyangka gitu loh kalau ada di situ. Ya berarti saudara tahu sendiri kan siapa pelakunya. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, kalau itu orang-orang nggak kenal baik sama saya, dipikir saya sekongkolan sama anak buah saya loh. Lah kok cepat bisa nemu kayak gitu? Dipikir saya sekongkolan gitu. Tapi saya kan, ya mereka kenal baik sama saya gitu. Nah, dia takut kena pedang roh firman ya. Luang ya. Saya nyari handphone nggak keluar itu tikusnya keluar. Kok nggak handphone yang keluar tikus malahan? Ya itu apa? Hikmat. Ayo, itu kan nggak butuh sekolah pintar kan untuk bisa memecahkan masalah yang gitu ya. Loh di rumah tangga, di pelayanan, di gereja, di mana-mana itu ada kadang-kadang ketika itu butuh loh pikiran ya apa yang memecahkan masalah kayak gitu. Nah kalau sudah nggak memiliki hikmat, sudah nggak bisa menang dari masalah itu. Hikmat itu dikandung dari mana? Dari firman. Firman itu punya kuasa hikmat yang menerangi pikiran kita. Ya, saya teringat soalnya Daniel 2 ayat 22. Ada yang bisa baca Daniel 2 ayat 22 itu salah satu ayat pegangan saya juga bahwa apa? Kita ini orang Kristen harusnya lebih pintar daripada orang dunia. Ya, Daniel 2 ayat 22. Dialah yang sama Daniel orang muda yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan apa yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang itu ada padanya. Oh, luar biasa kan? Ya, saudara,
saudara akan punya kuasa untuk memiliki hikmat sehingga saudara bisa memecahkan masalah yang nggak bisa dipecahkan orang dunia. Karena apa? Firman. Cintailah firman. Ya. Terus yang ketiga, firman itu berkuasa. Apa tadi yang pertama? Kuasa firman menyelamatkan. Jadi kalau firman itu punya kuasa untuk menyelamatkan, mengubahkan hidup orang yang dulunya brengsek, berdosa menjadi berdoa, saudara beranikan diri untuk kabarkan Injil, kabarkan firman pada semua orang. Firman itu berkuasa, pedang roh, memberikan apa? Pencerahan di pikiran kita. Kita punya hikmat, sehingga apa yang buat dunia nggak bisa, kita bisa. Apa yang dunia nggak mampu, kita orang Kristen yang cinta firman itu mampu. Karena apa? Dapat pengertian, dapat pencerahan dari surga, ya, dapat inspirasi dari surga. Dan ketiga, firman Tuhan itu berkuasa untuk apa? Menguatkan roh. Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Paulus mengatakan apa? Makin usia, makin tua, tubuh, jiwa makin lemah. Tapi apa? Roh semakin kuat. Ya, Matius 4 ayat 4, Tuhan berkata apa? Bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari cuma roti saja. Manusia bukan hidup dari cuma apa ini? Roti dan tahu isi toh. Ketawa tadi atau manusia bukan cuma hidup dari tahu isi toh. Ya, tadi saya lihat begitu masuk, ada yang nyakuk roti. Wah, nggak apa-apa. Tapi ingat, bukan cuma tergantung makan dari itu aja, tapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu Matius 4 ayat 4. Saudara tiap hari makan berapa kali? 3 kali, ada yang 4 kali. Ono sing luwih gragas ping 5. Muangan terus. Montok badannya. Tapi apa? Imannya rontok. Saya ini kadang-kadang saya juga harus mawas diri. Saya kok pelayanan diajak imangan, lama-lama saya montok. Saya tambah gendut ya Pak ya, daripada dulu ya. Iya, ya. Kita tuh makan gitu, montok badannya, endut. Ya, tapi rohnya gimana? Tambah montok kalau saudara enggak di dalam firman. Karena manusia nggak cuma makan dari makanan dunia, tapi juga makanan rohani, yaitu firman. Setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 23, coba dibuka. Jadi tubuh itu diasupi makanan, jiwa dapat dari mana? Jiwa itu juga dapat makanan lewat apa? Sudah nonton TV, nonton YouTube, itu dapat hiburan, dapat pengetahuan. Itu makanan buat jiwa. Jadi tubuh butuh makanan, jiwa kan manusia ada 3, tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya butuh makanan, jiwanya juga butuh makanan, roh juga butuh makanan. Makanannya roh itu apa? Firman. Sudah harus makan firman. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu apa? Terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, coba misalnya sudah punya anak sudah dikasih makan terus nggak pernah disekolahkan. Tadi kan jiwa itu dapat makanan dari mana? Jiwa. Makanannya jiwa itu hiburan, pendidikan. Anakmu tuh mau kasih makan terus, tapi nggak disekolahkan. Jadi apa? Iya toh. Terus apa? Oke, anakmu disekolahkan, ya, anakmu dikasih makan, tapi anakmu nggak pernah dikasih firman. Akhirnya apa? Manusia rohnya itu nggak tumbuh-tumbuh, ya, pancet segitu terus saja. Ya, jadi coba bayangkan gitu, kalau saudara dilihat dari surga gitu, ya saudara kan tinggi saya kan segini ya, badan saya segini ya. Nah, manusia rohku itu belum tentu juga segede saya loh, kadang-kadang mungkin kecil gitu, ya kan? Karena apa? Saudara tak pernah dikasih makan firman, jadi kecil, nggak bisa tumbuh gitu loh. Bisa bayangkan nggak? Ya kan? Badannya, tubuhnya sekian, tapi rohnya cuma sekian, imut. Kecil, itu kan badannya bongsor, tapi apa? Imannya ciut. Wajah tampang security, tapi hati Hello Kitty. Itu kan yang namanya imut.
Jangan ya imut. Mending imut lucu. Nah ini jadi cebol, nggak tumbuh-tumbuh. Ya makanya sudah nggak bisa. Masalah itu kan semakin berat ya. Ada level 1, level 2, tambah sulit, tambah. Coba bayangkan, masalahmu kan tambah berat kok. Tapi apa? Sudah nggak bisa menyelesaikan. Sudah kalah. Ya apa caranya mau maju perang dengan pedang roh? Namun kamu imut gitu, manusia rohmu. Manusia rohmu itu loh gambarannya imut. Terus gimana mau ngalahkan masalah? Ya, nggak usah ngomong setan lah. Masalah itu loh. Ya meskipun kadang-kadang yang bikin masalah tuh suka kayak setan memang ya. Loh iya kok orang kalau ngamuk-ngamuk itu setan aja nih gitu. Di setan-setan kalau ya kan. Tubuh perlu capcay, puyung hai. Kapan lagi? Apa? Capcay, puyung hai itu siapa mana? Masa nggak usah diberikan? Nggak usah ditonton. Jiwa butuh hiburan biar happy, tapi roh itu juga harus dikasih makan, yaitu apa? Firman. Karena firman berkuasa tadi, next, memberikan kekuatan buat roh kita. Rohnya harus kuat, roh harus dikasih makan firman, iman kita kuat menghadapi peperangan-peperangan dalam hidup ini. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Ayo, siapa yang mau baca? Sudah dibilang loh, firman itu penting, tapi malu-malu baca firman. Ayo, 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Meskipun manusia lahir kami apa? Namun manusia lahiriah tubuhnya merosot ya. Namanya orang semakin tua tuh ya makin merosot lah. Ya, manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot. Secantik-cantiknya kita, seganteng-gantengnya saya. Kok ketawa gak terima kalau saya bilang gitu. Secantik-cantiknya saudara, seganteng-gantengnya saya. Toh suatu saat juga akan tua, ompong, loh saya nggak bisa ngelawan, satu saat ya pasti akan sampai pada top itu. Top, makin ngetop. Tapi apa? Manusia batin kita semakin dibaharui, makin kuat. Harusnya manusia rohani itu makin kuat. Karena apa? Kan mau masuk surga, harus cocok sama surga kan? Masa surga menerima manusia rohnya yang imut-imut kecil-kecil kayak gitu? Kan enggak. Justru kita disiapkan selama di bumi ini ya. Manusia harus kuat, memiliki satu disiplin rohani, doa firman. Wes pokoknya berdino doa firman, itu rahasianya. Bikin manusia rohanimu makin kuat. Kalau manusia rohanimu makin kuat, saudara siap ke surga dan saudara juga siap menghadapi masalah-masalah. Karena apa? Ada banyak masalah kita nggak bisa hadapi. Selain apa? Harus punya kekuatan roh kita. Banyak orang nggak kuat kena masalah. Akhirnya apa? Rohnya nggak kuat. Imun itu tadi nyemplung, bunuh diri, lompat. Ya itu banyak terjadi loh. Karena mereka nggak kuat. Ya isi manusia rohani dengan firman setiap hari. Ya, Alkitab katakan apa? Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu Mazmur 1 ayat 1-3. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ya Taurat Tuhan. Yang merenungkannya apa? Siang dan malam. Merenungkan. Nah, coba kembali ke PowerPoint. Renungkan firman. Ini jadi loh. Oh ya udah mau selesai. Ya, Mazmur 1 ayat 1-3 tadi merenungkan. Merenungkan itu dari kata aslinya, dari bahasa Ibrani itu ada 3 unsur. Sika, haga, dan higayon. Itu merenungkan. Ini loh, supaya manusia rohmu itu semakin kuat. Sika, merenungkan, harus merenungkan firman. Sika itu memenuhi pikiran dengan firman. Ya, memenuhi pikiran kita dengan firman. Baca Alkitab setiap hari, 1 hari 3-4 pasal, setahun habis. Bagaimana bisa kuat kalau sudah nggak pernah baca firman? Ya, Anda yang dipikirkan siang malam. Tapi kan firman Tuhan tadi Mazmur bilang apa? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, mengisi dengan firman. Pikiranmu itu loh, mikir apa? Bendino itu. Saya mau pikirkan,
Ya apa ya, bayar hutang, pinjol iki ya apa, toko iki sepi ya apa. Saudara bolak-balik mikir itu gitu. Tapi saudara nggak pernah mikirin firman. Ya, ayo tergantung apa yang kamu isi dalam pikiranmu setiap saat itu. Ya apa? Harusnya isi dengan firman. Orang kalau diisi dengan firman, nanti kalau kena masalah, keluarnya firman. Ada pendeta, wah, apa namanya, hampir step, soalnya demam tinggi, panas, 40 lebih. Kan ngelindur. Wah, ngelindur tengah malam. Ya, kalau orang diisi firman, ngelindur pun firman yang keluar. Pas ngelindur gitu ya. Wah, marilah kepadamu, engkau yang mengerti surga. Wah, yang keluar firman ya toh. Ya, itu bedanya kalau diisi dengan firman, sampai ngelindur aja ngelindur firman. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena diisi dengan firman. Coba kalau nggak diisi dengan firman, yang diisi itu dengan selingkuh. Dino ini selingkuh besok apa gitu ya. Waktu ngelendur bahaya loh, nanti bahaya loh sudah selingkuh nanti kalau ngelendur Cynthia, saya gitu. Udah bahaya, nanti bojomu ngamuk loh. Sopo Cynthia. Ya, kalau kamu isi pikiranmu dengan kayak gitu, nanti saudara ngelendur nggak sadar itu keluarnya ya begitu loh nanti. Bahaya. Ya. Isi dengan firman. Terus yang kedua apa? Unsur merenungkan itu mengucapkan. Yosua 1 ayat 8 itu, janganlah engkau lupa memperkatakan. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Diperkatakan firman itu yang tadi saya bilang itu loh. Jadi selain dibaca, dihafalkan, diomongkan, diproklamasikan, dideklarasikan, deklarasikan gitu bahwa saya punya firman itu berkuasa untuk menguatkan roh saya, maka saya siap maju dengan pedang roh itu loh. Jadi jangan yang diomongkan, yang dikatakan bukan firman tapi apa? Sambatan aja gitu. Aduh mate aku, mate beneran loh. Loh, saya bukan mengutuk, itu ada ayatnya. Coba buka 1 Korintus 10 ayat 10. Coba kalau nggak percaya. Saya ini ngomong firman, saya nggak pernah nggak lepas dari firman. Semua itu firman karena Alkitab itu pegangan saya yang pasti. Ayo, coba 1 Korintus 10 ayat 10. Ini loh saudara yang suka apa sambat, mulut kita sambat, mate aku mateng, mate bener deh. Dan jangan apa bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Beberapa orang dari mereka itu bukan orang dari persekutuan terang kita, persekutuan kita terang kota, bukan. Mereka itu loh, mereka yang di Kutub Utara situ dulu. Ya, mereka itu suka apa? Bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan orang-orang di Kutub Utara, bukan di Caruban, bukan. Nanti aku kalau di Surabaya ngomongnya, janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh orang di sana itu di Caruban. Enggak, di Caruban enggak suka bersungguh-sungguh toh, enggak kan. Sehingga apa? Itu loh, mereka dibinasakan oleh malaikat maut loh, bener kan? Sudah ngomong mate, aku mate beneran sudah dibinasakan malaikat maut. Sudah pikir mulut tuh gak punya kuasa, makanya hati-hati juga dengan mulut. Jangan sampai mengutuki orang. Mulut kita tuh punya kuasa, ya ucapkan firman. Lagi sakit gitu, jangan bilang mate aku. Bilang oleh bilu-bilunya aku sembuh, itu firman. Ya, itu kan firman yang memuliakan Tuhan gitu. Apa namanya? Waktu saya demam berdarah, saya waktu COVID Delta itu, saya tuh kena demam berdarah. Trombosit itu harusnya tuh normalnya di atas 150.000. Saya itu cuma 8.000, nggak sampai 10%. Dan dokter bilang, oh cepetan Pak masuk ICU, itu udah ICU nanti bisa perdarahan soalnya, mati nanti. Nah saya cari rumah sakit penuh karena waktu itu COVID Delta, jadi nggak bisa. Nah satu saat temen saya, namanya pencipta lagu itu loh, Jonathan Prawira, dia kirim WA ke saya. Nggak tahu, dia nggak ngerti masalah saya. Tiba-tiba dia kasih firman ke saya, Mazmur 118 ayat 7, Mazmur 118 ayat 17 maksudnya. Mazmur 118 ayat 17, dia kasih firman itu, saya baca. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu langsung tak perkatakan sama mulutku. Aku tidak mati, tapi
tapi aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, itu kan kalau demam berdarah harus ke lab. Mestinya apa? Bukan ke lab, harusnya ke rumah sakit karena dicek terus tiap hari itu trombositnya naik atau enggak. Nah saya kan nggak bisa ke rumah sakit, penuh. Jadi ya saya cuma natang-natang di rumah gitu. Saya ucapkan terus ini, aku nggak akan mati, aku nggak akan mati. Tapi aku akan apa? Menceritakan. Bukan saya mau dimati, enggak. Bukan mau dimati, tapi ini dikasih firman saya terima dan saya perkatakan. Dan benar saudara, hari ketiga itu barusan saya bisa berangkat. Soalnya lemes loh, lemes saya. Udah saya pasrah waktu itu. Hari ketiga barusan bisa kuat berangkat ke lab dan saya periksa. Itu dari 3 hari yang lalu 8.000. Waktu saya periksa itu sudah di atas 150.000, 140.000. Wah, orang-orang heran, cepetin. Hari ketiga kok langsung naik, kok makan opo? Ya aku gak makan opo, namanya demam berdarah kan gak ada obat. Gak ada obat loh demam berdarah itu. Dan mau makan tuh makan apa? Saya makan tuh mual kalau demam berdarah itu. Gak bisa makan. Makanya di rumah sakit tuh harus diinfus harusnya. Tapi apa? Saya makan firman. Saya ucapkan ini terus. Dan mujizat itu terjadi. Diperkatakan, gak usah isi-isi. Ya, harus diperkatakan. Saudara lagi kena masalah, ucapkan. 1 Korintus 13, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Pada saat aku dicobai, Allah itu setia. Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Nah, kan gitu. Jangan bilang nanti aku mati. Terus yang ketiga apa? Renungan itu. Higaion, melakukan firman. Apa itu? 1 Korintus 14 ayat 15. Ayo, siapa yang mau baca? 1 Korintus 14 ayat 15. Siapa yang mau baca ya? Ayo, sungkan-sungkan. Ayo, ini 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Oke, terus? Aku akan menyanyi dan memuji dengan roh, terus? tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Nah, memuji di dalam roh, memuji di dalam akal budi. Ya, jadi ada saatnya firman itu juga dinyanyikan. Kalau orang saudara sepupu kita, orang Muslim, itu ngaji. Nah, kalau kita apa? Bermazmur. Ada kalanya firman itu selain diucapkan juga dinyanyikan, disenandungkan, dimazmurkan. Dan kebetulan banyak kan sekarang lagu-lagu rohani yang isinya itu dari ayat firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh. Itu kan Filipi 4:13. Di dalam tadi yang dinyanyikan tadi itu kan firman juga. Tiada yang mustahil. Tiada yang apa tadi ada? Ya udah kayak gitu lah. Saya nggak pinter nyanyi soalnya. Itu firman loh itu. Jadi banyak lagu-lagu yang isinya tuh firman. Ya, daripada sudah nyanyi-nyanyi nggak jelas, ya kan. Lebih baik apa? Nyanyi firman. Ya. Jadi bermazmur, notnya gimana? Ya nadanya sudah atur-atur sendiri kalau saudara bisa. Yang penting nyanyi, ya kan? Yang penting nyanyi. Ya, daripada saudara nyanyi-nyanyi lagu dunia yang malah kadang-kadang melemahkan, bikin saudara galau, ya kan? Yang terakhir, next, firman Tuhan itu tadi berkuasa apa? Menyelamatkan. Berkuasa untuk apa? Memberikan hikmat. Berkuasa untuk apa? Menguatkan roh. Makanya apa? Supaya roh kita kuat. Renungkan. Terus yang keempat, firman Tuhan yang terakhir ini, firman Tuhan itu mengubah karakter kita. Karakter itu apa ya? Ya, karakter itu apa ya? Habit dari kebiasaan sih. Ya, karakter kita apa? Emosian, gamuan, sabaran. Nah, itu karakter. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pernah saudara sudah membahas buah-buah roh kan? Pasti ada kesabaran. Nah, itu karakter. Kemurahan hati itu karakter. Gitu ya. Jadi 2 Timotius 3:15-16, ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan apa? Nah, itu hikmat kepada dan menuntun kau kepada keselamatan. Tadi saya bilang, memberi keselamatan juga memberi apa? Hikmat. Segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, itu loh, untuk memperbaiki apa?
Kelakuan kita itu loh, karakter kita. Kelakuanmu itu ya apa modelannya? Kelakuan keras kepala, ngamukan, emosian, LPG hijau, LPG melon, gampang meledak. Itu karakter loh. Ada orang karakternya itu LPG hijau, melon, cepat meledak, titik-titik kesenggol dikit. Itu kan karakter itu, ngamukan kayak gitu. Emosi, darah tinggi, budrekan. Nah, itu karakter itu, salah satu karakter ya kan. Saya kesenggol dikit aja tersinggung, ngamuk. Sudah pikir kalau sudah ngamukan itu sudah ditakuti orang gitu, jadi kayak orang kuat gitu. Saya bilang orang ngamukan itu orang lemah. Kenapa lemah? Habis itu setelah ngamuk gak jelas, sudah nyesel. Apa aku mau ngamuk itu? Ada orang ngamuk itu, orang tua mukul anak sama, habis itu nyesel loh. Apa mau gepuk anak? Kan orang lemah itu, orang bodoh. Jadi orang karakternya itu diubahkan oleh firman. Ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab katakan di Roma 12 ayat 2, ada yang bisa bantu saya? Roma 12 ayat 2. Berubah itu kata bahasa Yunani metamorpho, ulat kepompong kupu-kupu. Nah itu loh, metamorpho itu berubah ketika firman itu masuk dalam kehidupan kita. Jadi apa? Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah. Yuk di tablet sebelahnya berubah. Nah ya habis tablet balik kok ini berubah. Kok aku? Ya berubah. Firman itu sanggup mengubahkan. Loh saya dulu tuh ngamukan, saya LPG hijau loh. Saya ngamukan loh, sudah nggak percaya. Ya saking saksi hidupnya sudah nggak ada. Mama saya itu saksi hidup, saya ngamukan saya. Orangnya pendiam tapi pendendam, ngamukan. Ya. Rumah saya itu pintunya tuh ada yang sengaja handle-nya itu nggak saya perbaiki. Dulu kalau saya ngamuk sama mama itu pintu tak buanting sampai itu handle-nya rusak. Saya modelnya keras gitu loh. Tapi karena Tuhan berubah, sabar sekarang malah. Dulu kalau saudara ingat itu mama saya malah banggain saya gitu. Ya, sayang sama orang tua. Dulu nggak kayak gitu. Wah keras saya. Sampai mama saya nangis. Papamu dulu aja nggak pernah kayak gitu ke mama. Kok kamu kayak gitu? Oh, saya dibanding-bandingkan sama mama saya. Dalam hatiku, cie, suamimu baik ya. Ya tapi saya berubah kata firman itu. Nggak nyangka kan kalau saya keras gitu. Orang jangan dipikir pendiam tuh, keras gitu, pendendam. Nah itu saya modelnya dulu. Tapi saya berubah kena firman. Ya, baca firman karena firman itu berkuasa. Sebelum saudara bisa mengubahkan orang lain, berubahlah terlebih dahulu. Saudara minta suamimu berubah, saudara minta istrimu berubah, saudara minta anakmu berubah, saudara minta menantumu berubah, saudara minta mertuamu berubah, tapi berubahlah dulu. Ya, lewat mana? Makanya orang Jawa itu kan bilang, nek watuk itu gampang, ono obati, watak itu loh susah diobati. Karena udah watak sama watuk itu beda. Ya kan, kalau udah wataknya itu, waduh ya. Saudara, hari ini ayo kita suka baca Alkitab. Saya percaya orang yang suka baca Alkitab itu moralnya lebih baik, karakternya lebih baik daripada orang-orang lain. Makanya dikenal orang Kristen itu harusnya baik-baik. Ya, satu kali ada seorang pedagang gitu. Kalau nganggur, gak ada pembeli di tokonya, itu suka baca Alkitab. Suka baca Alkitab. Alkitab lama itu loh. Ya zaman sekarang aja gadget kok, handphone. Kalau zaman dulu kan Alkitab itu masih ya. Kalau nganggur nggak ada pembeli, timbang sepi, tokonya ngantuk-ngantuk, dia baca Alkitab digarisi, distabilui, sampai Alkitabnya itu lecet, kotor, sampai lumset semua gitu ya, kotor semua, dekil. Nah satu kali ada pembeli gitu, pembelinya bukan orang Kristen, tanya lagi baca buku apa om? Oh ini loh Alkitab. Aduh kok kotor banget gitu sih? Kotor loh om, bukunya nggak diganti. Dia bilang apa? Nggak apa-apa. Makin kotor Alkitabku, makin bersih hatiku. Soalnya pas sering dibaca kotor itu, sering digaris bawahi, di spidol,
warna-warna kotor kan, makin kotor Alkitabnya, makin bersih hatinya. Timbang sebaliknya, makin bersih. Sudah ketawa, saya belum selesai ngomong ketawa. Kenapa? Kesindir ya. Ketimbang apa? Makin bersih Alkitabmu, makin apa? Kotor hatimu. Ya, saudara, ayo hari ini firmannya sederhana, yang penting dilakukan. Jadilah pelaku firman ya. Firman itu pedang untuk maju, bukan diem-dieman, maju, menyerang. Ya. Banyak masalah di dunia ini, tapi kita bisa selesaikan kalau kita punya pedang itu. Karena apa? Firman berkuasa untuk menyelamatkan. Saudara rindu keluargamu diselamatkan. Mungkin ada di keluargamu orang yang belum diselamatkan, orang yang belum kenal Yesus. Ayo beranikan diri, kabarkan firman itu. Karena firman itu berkuasa untuk memberikan apa? Keselamatan buat hidup kita. Ya, dan firman itu berkuasa apa? Kesimpulan terakhir. Nah ini loh. Kuasa firman Tuhan yang pertama apa? Firman itu menyelamatkan. Ya. Dan yang kedua apa? Memberikan hikmat. Apa itu hikmat? Satu pengetahuan dari Tuhan, dari Roh Kudus yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia, yang bisa apa? Memberikan kita pencerahan yang dunia nggak bisa lakukan. Ya, saudara mungkin bukan orang pintar, pendidikannya saudara orang biasa, tapi dengan hikmat Tuhan, saudara bisa jadi luar biasa, bisa memecahkan masalah-masalah di dunia ini dengan apa? Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dunia. Ya, dan yang ketiga firman itu apa? Menguatkan roh. Jadi coba lihat. Kita lihat toh, oh tinggi saya 167 cm, tapi manusia itu manusia fisik saya, manusia jasmani saya, manusia batiniahnya gimana, manusiawannya gimana? Jangan-jangan dari dulu 10 tahun yang lalu tetap segini terus gitu. Itu bisa dilukiskan loh nanti. Sudah sampai ke surga itu bukan lagi manusia tubuh kita, tapi tubuh kemuliaan itu manusia roh. Manusia rohmu seberapa nanti? Menentukan. Ya, nah. Firman itu berkuasa untuk apa? Menguatkan sehingga roh kita tuh semakin bertumbuh dewasa. Dan bukankah kadang-kadang menghadapi masalah itu roh kita tuh harus kuat gitu. Ya, jangan menyerah. Itu roh kita kuat kalau kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah kalah. Kita bisa menghadapi tekanan hidup. Itu karena apa? Kita punya kekuatan roh, kita punya senjata, pedang roh itu. Dan yang keempat yang terakhir apa? Saudara mungkin hari ini sudah sedang bergumul dengan sifatmu sendiri, dengan kelakuanmu sendiri, sudah ingin berubah tapi kok nggak bisa berubah. Firman itu sanggup untuk mengubahkan karakter kita. Ya, doakan juga keluargamu, sahabatmu, temanmu, rekan-rekanmu yang punya karakter yang nggak baik. Ya, kasih firman itu akan mengubahkan karakternya dia. Ya, 4 hal ini bawa pulang dan saya yakin saudara akan menjadi orang yang berkemenangan karena apa? Saudara punya senjata. Ini satu-satunya senjata yang bisa dipakai untuk maju menyerang, bukan bertahan. Dan itu satu kekuatan yang luar biasa, spesial buat kita. Ya, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu lama. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
masalah dalam kehidupan di dunia ini. Firman itu berkuasa untuk menyelamatkan. Satu hal yang saudara harus renungkan baik-baik. Memang kehidupan di dunia ini penting, tapi jauh lebih penting saudara harus pikirkan kehidupan di masa mendatang. Saudara harus pikirkan bahwa saudara harus yakin dengan keselamatan. Saya hari ini percaya saudara sudah diselamatkan, tapi mungkin ada di antara saudara atau siapapun juga yang mendengarkan ini, saudara lagi bimbang hatimu, saudara lagi bimbang, saudara lagi gak percaya apa betul ada kehidupan setelah kematian, apa betul Yesus itu sanggup menyelamatkan. Saudara tetap pegang firman bahwa Yesus itu adalah firman, Tuhan itu adalah firman Allah, dan selama-lamanya adalah firman Allah yang kekal yang akan menuntun kita sampai ke surga. Hari ini Tuhan selamatkan hidup kami, baik di bumi maupun di surga. Beri kami kepastian akan keselamatan itu. Firman itu akan memberikan hikmat, sehingga ada banyak masalah yang mungkin saya orang sederhana Tuhan, mungkin saya orang yang tidak berpendidikan, saya ibu rumah tangga biasa, saya nggak sekolah yang tinggi-tinggi, saya anak muda yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah, sekolah saya terbatas karena saya nggak punya biaya. Tapi jangan khawatir, kita sebagai orang Kristen punya sebuah kepandaian rohani, kepandaian wibawa dari surga yang tidak dimiliki oleh lain. Selama saudara punya firman itu, saudara bakal dibekali, saudara bakal punya pengetahuan, saudara bisa menyingkapkan hal-hal yang gelap menjadi terang. Saudara dipakai Tuhan untuk bisa melakukan rahasia-rahasianya. Saudara melebihi kepandaian orang-orang dunia. Saudara minta hikmat dari Tuhan. Asalkan saudara hari ini cintailah firman, hiduplah dalam firman, hafalkan firman, baca firman Tuhan dalam Alkitab, hafalkan, renungkan dan perkatakan setiap saat, bahkan nyanyikan firman itu. Jangan sungkan, jangan malu, jangan takut untuk memperkatakan firman. Katakan, saya punya firman, dan firman itu berkuasa untuk menyelamatkan hidup saya. Hari ini saudara, firman itu berkuasa untuk mengubahkan karakter saya, karakter keluarga saya, karakter orang-orang yang saya kasih dan cintai. Saudara kadang-kadang hari ini bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Saudara mungkin bergumul dengan kebiasaan-kebiasaanmu yang jelek. Kok saya nggak bisa berubah ya? Saya sering jatuh dan jatuh lagi. Saya sering gagal lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini saya mau belajar dari Tuhan. Firman itu memberikan sebuah hal yang bisa mengubahkan karakter kami, sehingga karakter kami makin hari makin diubahkan sesuai dengan Kristus. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Pedang roh itu kami pakai sehingga kami menang, kami menjadi umat pemenang dari setiap masalah-masalah kami. Berkati Tuhan PD terang kita, terang kota di tempat ini. Berkati satu persatu koordinator pengurus, berkati Ibu Tabita yang tidak bersama dengan kami, berkati keluarganya, berkati pengembangannya di tempat ini sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diberkati dengan kehadirannya. Tuhan berkati kesehatan kami semuanya. Hamba berdoa mereka sakit, kami berkatakan firman bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan bilurnya menyembuhkan setiap penyakit kami. Ucapkan firman itu sehingga tubuhku sehat, tubuhku kuat, imanku juga semakin kuat, manusia roh kami semakin kuat. Walau bahaya di depan, walau masa depan gak pasti, tapi kami tahu roh kami kuat dan siap sedia untuk menghadapi masalah apapun. Tuhan terima kasih firman hari ini memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan juga di tempat ini. Kami tahu jerih payah dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan Kau selesaikan dengan caramu, selesaikan dengan waktumu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami naikkan syukur kami, doa kami yang terbatas ini kepada kuasa yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang sudah berkati katakan